A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Setelah Ki Musannif menjelaskan atau menginformasikan daripada daftar isi kitab ini, kemarin sudah dijelaskan pasal pertama menjelaskan tentang hakikat ilmu, kemudian pasal yang kedua menjelaskan tentang niat ketika menuntut ilmu, kemudian pasal yang ketiga menjelaskan tentang milih-milih ilmu, milih-milih guru atau milih-milih teman selagi sewaktu belajar, dan pasal-pasal selanjutnya, yaitu jumlahnya berapa pasal kemarin? Jumlahnya 13 pasal yang insya Allah akan kita bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Pasal pertama insya Allah akan kita kaji sekarang malam ini, yaitu menjelaskan pasal tentang hakikat ilmu, sebenar-benarnya ilmu, wal fikhi, dan akan menjelaskan tentang ilmu fikih, wa fadlihi, dan menjelaskan tentang keutamaan ilmu fikih. Keutamaan ilmu fikih, kemudian hakikat daripada ilmu, insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi, mencari ilmu itu faridatun, sangat dipardukan, sangat diwajib. Ketika menuntut ilmu diwajibkan, maka siapa orangnya yang tidak menuntut ilmu berarti dosa. Karena level atau derajat fardu itu dilaksanakan mendapatkan pahala dan ditinggal mendapat siksa. Kedudukan menuntut ilmu ini wajib untuk orang yang memeluk agama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, sangat dipardukan. Kalimatnya, kalau yang tahu kalimatnya faridatun, bukan fardu, tapi faridatun sigat mubalaghah, bahasanya sangat sekali dipardukan, banget acida dipardukeunana, sigat mubalaghah kalau bahasa ahli nahwu mah. Sangat dipardukan sekali atas semua umat Islam, laki-laki dan perempuan, tanpa mengenal usia. Selama hayat masih dikandung badan, kemudian dia berstatus muslim, maka diwajibkan menuntut ilmu dari semenjak lahir sampai ke liang lahat. Nah, kemudian i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talbu kulli ilmin. Timbul pertanyaan, setiap orang Islam wajib menuntut ilmu. Setiap orang Islam wajib menuntut ilmu. Ilmu apa yang sebenarnya wajib dituntut, gitu kan? Setiap orang Islam wajib menuntut ilmu. Sedangkan di dunia ini banyak ilmu. Ilmu itu pengetahuan. Ilmu itu artinya pengetahuan. Sedangkan di muka bumi ini banyak sekali pengetahuan. Pengetahuan apa sajakah yang seharusnya dipelajari oleh orang Islam? Yang paling dasar, yang paling pertama, yang wajib diketahui terlebih dahulu, ilmu apa saja? Nah, di sini dijelaskan bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talbu kulli ilmin. Ketahuilah oleh kita semua bi annahu, bahwa sesungguhnya kelakuan, la yuftaradu itu tidak diwajibkan, ala kulli muslimin atas setiap orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan setiap orang Islam perempuan. Talbu kulli ilmin, mencari semua ilmu. Umat Islam laki-laki ataupun perempuan tidak wajib menuntut semua ilmu.
ilmu. Kenapa? Ilmu ini banyak nggak bakal kita tuntut. Sekalipun dari pas kita lahir sampai meninggal lagi menuntut ilmu nggak bakal habis ini ilmu. Saking banyaknya ilmu yang ada di dunia. Maka di sini tidak diwajibkan menuntut semua ilmu. Bal yubtaradu, bahkan cuman diwajibkan alaihi atas muslim tolbu ilmil hali, cuma diwajibkan atas semua orang Islam menuntut ilmul hal. Ilmul hal itu ialah ilmu pokok agama. Yang dimaksud di sini ilmul hal ialah ilmu tauhid dan ilmu fikih. Di tengahnya ada ilmul hal wa huwa ilmu usuliddin wa ilmil fikhi. Nah, yang dimaksud ilmul hal di sini ialah ilmu tauhid dan ilmu fikih. Nah, ini ilmu tauhid yang jumlahnya 50 aqaid yang semalam kita bahas itu wajib pertama harus kita ketahui. Artinya ilmu pertama yang wajib kita ketahui. Yang pertama ilmu tauhid, kemudian yang kedua ilmu fikih. Ilmu tauhid untuk berkaitan dengan keyakinan, kemudian ilmu fikih berkaitan dengan amaliyah ibadah kita kepada Allah. Nah, ini dua ilmu ialah dasar yang wajib kita ketahui terlebih dahulu daripada ilmu-ilmu yang lain. Kama yuqalu, sebagaimana telah diucapkan, afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdzul hali. Paling istimewa, paling utama ilmu ialah ilmu hal, yakni ilmu pokok agama, yakni ilmu tauhid, yakni ilmu fikih. Wa afdalul amali hifdzul hali, dan paling utama perbuatan ialah menjaga perbuatan tersebut. Jadi ilmu yang pertama wajib kita ketahui ialah ilmu tauhid, dan yang kedua ilmu fikih. Ilmu tauhid menyangkut dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ilmu fikih menyangkut daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikih juga terbagi-bagi ya, ada fikih yang namanya fikih ubudiyah ya, yaitu menjelaskan fikih tentang ibadah, salat, zakat, haji. Ada fikih ubudiyah, ada fikih muamalah. Fikih muamalah ialah fikih yang membahas tentang transaksi jual beli ya. Kemudian ada fikih jinayat, ada fikih munakahat. Munakahat ada 4 ya fikih. Kemudian tauhid pun kalau nggak salah ada 4 itu. Ada samiyat. Buku nata YouTube bisa nilai nata. Cani cakot. Ya. Aku ide. Nah, insyaallah kita bahas ya panjang lebarnya ke depan tuh. Jadi berarti kesimpulannya, ilmu yang pertama wajib kita ketahui ialah ilmu tauhid, dan yang kedua ilmu fikih. Kenapa dua ini menjadi dasar untuk kita ketahui? Karena sekalipun sah solatnya menurut syariat, tapi tauhidnya salah, itu tidak dianggap benar. Kemudian tauhidnya benar, solatnya secara prakteknya salah, tetap tidak dianggap benar. Antara ilmu fikih dan ilmu tauhid ini harus seimbang. Yang pertama dasar dulu, tanamkan di hati, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, sifat-sifatnya, ilmu dalil akalnya, dalil nakolnya, jangan sampai kita taklid bahasanya. Ada yang bilang ketika kita sudah tahu 50 sifat yang semalam dibahas, 50 sifat plus dalil nakolnya plus dalil akalnya, itu kita tidak termasuk taklid. Artinya taklid itu ikut-ikutan, cuma ikut-ikutan doang. Kita dianggap cukup dianggap sah beragama Islam kalau sudah tahu yang 50. Tapi kalau misalkan sama sekali tidak tahu yang 50 aqaid, nakolnya tidak tahu, terus akalnya tidak tahu dalilnya, maka itu termasuk
imannya taklid. Sedangkan iman taklid itu diperbincangkan oleh ulama ahli tauhid. Ada yang dia tidak cukup keimanannya, dalam artian tidak sah keimanannya. Ada yang bilang sah, cuman nggak banyak. Itu diperebutkan keimanannya. Otomatis ya. Ya, kalau tidak sah secara keimanan, tidak sah secara keislaman. Secara keislaman, nauzubillah itu. Nah, makanya di sini ilmu tauhid dan ilmu fikih sangat berkaitan. Dan ini dua-duanya tidak akan sah tanpa diiringi dengan ilmunya. Semuanya harus didasari dengan pengetahuannya. Ilmu fikih menjelaskan tentang solatnya tidak akan sah tanpa diiringi dengan ilmu solatnya. Maka belajar ilmu solatnya pun wajib. Zakat wajib bagi kita. Syarat untuk sahnya zakat maka wajib punya ilmunya. Mencari ilmunya pun termasuk wajib. Puasa di bulan Ramadan wajib bagi kita. Mencari ilmunya pun termasuk wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna suatu wajib terkecuali apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna satu kewajiban terkecuali tahu ilmunya gitu. Tidak akan sempurna suatu kewajiban mala yatimul wajib, sesuatu yang bisa menyempurnakan wajib maka mencarinya pun termasuk wajib gitu. Sesuatu yang dapat menyempurnakan wajib maka mencari ilmunya pun wajib seperti itu. Nah. Kemudian yuftaradu 'alal muslimi ilmu ma yaqa'u lahu fi halihi. Diwajibkan 'alal muslimi atas orang Islam ilmu ma yaqa'u, mencari menuntut semua ilmunya sesuatu yang akan terjadi fi halihi, di dalam tingkahnya. Fi ayyi halin, di waktu mana saja. Contoh seperti dia kedepannya akan sakit, contoh dia kedepannya akan sholat, contoh dia kedepannya akan rusak atau akan mufsidat atau maslahat, bahasa orang itu akan rusaknya, sakit ngerinya, kemudian akan sehat. Maka mencari ilmu kesehatan pun termasuk wajib. Mencari ilmu sakitnya pun menuntut. Kita diwajibkan selaku orang Islam menuntut semua ilmu yang akan terjadi kepada diri kita. Pasti orang ayah sehatan tanya, ayah sakitan. Yang ada pengetahuan lagi termasuk wajib gitu ta. Kita kumata ngebahas nanti. Itu bisa ngomong guna. Contoh seperti sehat, seperti sakit, seperti kita ke depan pasti sehat, kita pasti ngalamin sehat, ngalamin sakit, ngalamin sapar, ngalamin pergi, kemudian lagi di rumah. Maka mencari ilmu yang akan kita garap ke depannya pun termasuk wajib. Fa innahu la budda minas sholati, maka kita tidak boleh tidak wajib melaksanakan sholat. Maka dipardukan kepada kita menuntut ilmu yang berkaitan tentang sholat. Kita wajib sholat, menuntut ilmunya pun wajib. Kita wajib zakat, menuntut ilmu pengetahuan tentang zakatnya pun termasuk wajib, dan seterusnya. Biqadri ma faradul sholati fa innahu la budda minas sholati fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqau fi sholatihi wallahu a'lamu bis-shawab.